Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Dawabit al-Jarh wa Ta'dil. Masih kita di pembahasan al-adalah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Abdul Latif rahimahullahu taala. Wa idza ta'arada kalamun nakidi wa kalamu sahibai sahihaini fi man akhraja lahum syaikhan min ahli bid'ah qaddima kalamuhuma wa tibaruhuma lirawi ala kalami ghairihima li'annahuma a'rafu birrijali min ghairihima. Masya Allah. Sebenarnya kalau antum simpan ini ucapan, selesai masalah. Karena di sana ada nakid, ada yang mengkritik Syekhon, Bukhari, Muslim. Sebenarnya sikap kita gimana? Nah, sikap kita ketika ada mengkritik Syekhon, gimana sikap kita? Nah, ini dia. Ini penting, ya, tentunya. Apa kata beliau? Jika bertentangan ucapan pengkritik dan ucapan pemilik dua kitab sahih, maka siapa yang dua syekh itu mengeluarkan kepada mereka dari ahlu bid'ah, dikedepankan ucapan keduanya dan pertimbangan keduanya untuk rawi atas ucapan Jadi kalau ada orang mengkritik Bukhari Muslim dikedepankan. Bukhari Muslim dikedepankan daripada yang mengkritiknya. Kenapa? Nah, ini dia alasannya. Atas ucapan selain keduanya. Karena sesungguhnya keduanya itu lebih mengetahui keadaan rawi dari selain keduanya. Aduh, paham tak? Keduanya lebih tahu tentang keadaan rawi daripada selain dari keduanya. Jelas tak? Kalau ini selesai masalah. Makanya kalau ada Bukhari Muslim, walaupun ada kritikan, itu hanya dalam bab apa? Istidlal. Kita bertentangan dengan yang sorry sama yang tidak sorry. Paham kan? Dan an-nafi dengan al-muthbit. Beda. Itu saja. Misalnya Imam Malik berdalil dengan hadits riwayat Muslim. Tidak adanya doa iftitah. Sementara di Bukhari Muslim ada doa iftitah. Begitu saja. Dah, dikritik yang tidak ada iftitahnya, dikritik sanadnya akan bersama atau tidaknya. Bersama atau tidaknya. Itu dari sisi apa? Tarjih. Tarjih. Adapun kalamnya Imam Bukhari, Imam Muslim dari rawi dikedepankan daripada kalam keduanya. Karena ini bukan ahli hadits biasa. Paham kan? Bukhari Muslim. Orang yang telah meneliti setiap rawi. Dia juga mu'tadil. Dia juga orang yang pertengahan. Bukan juga yang mutasyaddid, yang sembarang mendoibkan. Bukan juga yang mutasahil, yang sembarang mensikokan. Dia kan mutawasid. Paham kan? Makanya ini kesimpulan bagus dari Syekh Abdul Aziz, bahwa kalau ada pertentangan kalam nakid pengkritik terhadap Bukhari Muslim dengan Bukhari Muslim, maka dikedepankan Bukhari Muslim daripada yang mengkritik. Kenapa? Karena keduanya lebih tahu tentang rawi daripada selainnya. Masya Allah. Terus? Wala'allahu yuqsadu bihadhihi tibarati ma yali. Nah, sekarang beliau arahkan ucapannya ini. Ucapan siapa ini? Ucapannya yang beliau nukil ini. Beliau nukil dari Al-Wasit fi ulumi mustalahil hadits, ya, pertengahan dalam ilmu mustalah hadits. Nah, terus? Dan bisa jadi yang dimaksudkan dengan pertimbangan-pertimbangan ini apa yang berikut. Hamzah ayyakuna ittihamur rawi bibid'ati zonnan. Bisa saja. Faqad uttuhima Abdul Waris bin Sa'id At-Tanuri Al-Basri bil qadari li ajli sanaihi ala Amrin bin Ubaidin haitsu qala laula annani a'lamu annahu sadukun ma haddastu anhu. Hamzah, bahwasanya tuduhan seorang rawi dengan bid'ahnya itu adalah sangkaan. Bisa saja tuduhannya karena sangkaan. Terus? Maka sungguh telah dituduh Abdul Waris bin Sa'id At-Tanuri Al-Basri dengan qadariyah karena pujiannya atas Amr bin Ubaid ketika dia berkata,
seandainya saya tidak mengetahui bahwasanya dia orang yang jujur, saya tidak mengambil hadis darinya. Kan dia sudah bilang, dia puji bukan berarti karena keyakinannya Qadariyah, tapi dia dalam menyampaikan hadis ini sekarang adalah soduk, maka dia ambil. Cuma langsung dia bilang, oh, dia ini Qadariyah juga karena memuji Qadariyah. Jangan terlalu seperti itu. Itu kan don. Baru sangkaan. Pasti enggak dia mengakui pendapatnya Qadar? Kan enggak kan? Dan berarti baru sangkaan. Terus. Qala al-Bukhari, qala Abdul Samadi bin Abdul Waris, magzubun ala abi wa ma sami'tu minhu yaqul fil qadari qat'u syai'an. Berkata Al-Bukhari, berkata Abdul Samad bin Abdul Samad anaknya Abdul Samad bin Abdul Waris telah didustai atas bapakku. Itu adalah dusta atas bapakku. Itu adalah dusta atas bapakku, dan apa yang saya dengar darinya, dan saya tidak pernah mendengar. Dan saya tidak pernah mendengar darinya apa yang dia katakan tentang Qadariyah sama sekali. Iya, dia tidak pernah berpendapat tentang Qadar sedikit pun. Tidak ada. Cuman jadi orang menuduh itu karena memuji tadi itu. Sementara orangnya tidak berkeyakinan tentang apa? Qadar. Tidak berkeyakinan tentang Qadar seperti orang-orang Qadariyah. Ayakuna naqala tidai mukhtalafan fi subutihi anir rawi. Faqad takallama Sa'id bin Abdul Aziz At-Tunuhi fi Hassan bin Atiyya Al-Maharibi min ajalil qawli bil qadar wa ankara dzalika Auza'i. Bahwasanya penukilan ahli bid'ah itu ada perselisihan. Penukilan bid'ahnya bukan ahli bid'ah. Penukilan bid'ahnya diperselisihkan. Jadi orang itu sebenarnya apakah betul dia memang bid'ah atau bukan? Ahli bid'ah atau bukan? Dia melakukan bid'ah atau bukan? Penukilannya diperselisihkan. Nah, kalau ini kan tidak boleh kita bangun di atasnya hukum. Langsung kita tolak riwayatnya. Kan bisa saya begitu terus. Dalam menetapkannya dari seorang rawi. Maka sungguh Said bin Abdul Aziz At-Tunuhi berbicara pada Hasan bin Atiyya Al-Maharibi karena perkataannya tentang Qadariyah, dan Auza'i mengingkari hal tersebut. Berarti diperselisihkan. Jim ayyasbuta naqlu litidai anir rawi wa yasihha ruju'uhu anil bid'ati wa taubatihi minha. Faqad sahha ruju'u Bishr bin As-Sari Al-Basri Al-Basri At-Tajahumi Anit Tajahumi. Dan sungguh telah tetap penukilan bid'ah dari seorang rawi, dan benar telah rujuknya dari bid'ahnya. Kan bisa saya begitu tuh? Betul dia sebelumnya adalah pelaku bid'ah, tapi ternyata setelah sah dia rujuk. Berarti ini kan enggak bisa juga kita tolak riwayatnya. Dan bertobatnya darinya. Maka sungguh benar rujuknya Bishr bin As-Sari Al-Basri dari Jahmiyah. Dal an yarur rawi bid'ata muayyanatan yaktakiduha wa la yatakallamu fiha fadlan an adami da'watihi ilaiha. Faqad kana Abdullah bin Umar bin Amr bin Hajjaj yarul qadari. Bahwasanya seorang rawi itu berpendapat dengan bid'ah tertentu yang dia berakidah dengannya dan tidak berbicara padanya. Dibandingkan fadlan apalagi lebih-lebih dari tidak mendakwakan. Lebih-lebih dari tidak adanya seruan kepadanya. Dia tidak berbicara apalagi menyeru kepadanya. Bicara saja tidak. Padahal dia ada keyakinan terhadap sebuah bid'ah tertentu. Cuman dia tidak pernah berbicara dan apalagi mendakwakan. Maka sungguh Abdullah bin Amr bin Abi Hajjaj berpendapat Qadariyah. Qala Abu Daud lakinnahu kana la yatakallamu fihi. Berkata Abu Daud, akan tetapi dia tidak berbicara padanya. An la yakuna rawi da'iyatan ila bid'atihi faqad kana
Abdul A'la bin Abdul A'la al-Basri as-Sami wa Hisham bin Abi Abdullah ad-Dustuwai wa Yahya bin Hamzah al-Hadrami wa yarawna al-qadari wa la yad'una ilaihi. Dan bahwasanya seorang rawi itu bukanlah dai kepada dia bukanlah dai kepada bid'ahnya. Maka sungguh Abdul A'la bin Abdul A'la al-Basri as-Sami dan Hisham bin Abi Abdullah ad-Dustuwai dan Yahya bin Hamzah. Saya Dustuwai. Antum? Dustuwai. Oh. Ad-Dustuwai wa Yahya bin Hamzah al-Hadrami berpendapat qadari dan tidak mengajak kepadanya. Masya Allah. Wa man akhraja lahumul a'immatu min ghairil asnafi as-sabiqati i'timadan ala ma urifa anhum min as-sidqi wal amanati kama qala al-hafidh az-Zahabi Abana bin Taglib al-Kufi Syi'i Jaladun lakinnahu sadukun falana sidukuhu wa alaihi bid'atuhu. Masya Allah. Tidak ada yang lebih adil daripada ahli al-hadith ya. Dan siapa yang para imam itu mengeluarkan kepada mereka dari mereka selain jenis-jenis yang berlalu karena bersandar atas apa yang diketahui dari mereka dari jujurnya dan amanahnya. Seperti Al-Hafidh Az-Zahabi berkata, Abana bin Taglib al-Kufi itu kulitnya Syiah. Kenapa ada kulit? Jalat, bukan jild. Syiah tulen. Iya. Kulitnya Syiah. Gimana itu saudara? Itu jild, makanya kita perbaiki bacaannya tadi apa? Jaladun. Syiah jalat. Syiah tulen. Iya. Bukan Syiah tuduhan ini. Bukan Syiah kulit ya. Terus. Akan tetapi dia jujur, maka kejujurannya untuk kami dan atasnya bid'ahnya. Gitu? Bid'ahnya dosa dia. Kan dia Syiah. Tapi karena dia jujur, ya kita ambil hadisnya. Kita ambil hadisnya. Za man udila biriwayatihi anil usuli ila mutabi'ati wa syawahidi aw lam yukhraj hadisuhu illa makrunan bi ghairihi kama akhraj al-Bukhari hadis Abbas bin Abbadi bin Ya'ubi Yaquba Ar-Rawajini Al-Kufi makrunan. Dan siapa yang adil dengan riwayatnya? Siapa yang dipalingkan dengan meriwayatkannya dari usul ke mutabaat. Jadi diubah. Seharusnya ini dia dalilnya lebih jelas sebenarnya. Seharusnya dia jadi usul. Tapi tidak dijadikan dalil usul. Dalil pokok. Dia malah disebutkan apa? Setelahnya. Menjadi mutabaat dan syawahid. Kan begitu juga. Kadang ada rawinya adalah dikritik, tapi tidak dijadikan usul. Padahal lafaznya lebih jelas. Atau tidak dikeluarkan hadisnya, kecuali bergandengan dengan selainnya. Nah, ada juga hadisnya orang, dia dikritik memang, tapi tidak pernah didatangkan dalam keadaan bersendiri. Seperti apa yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, hadisnya Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini Al-Kufi secara bergandengan. Nah, dia tidak sendiri kan, tapi bergandengan. Wa qad qala Ibnu Huzaimah haddatsana as-siqatu fi riwayatihi muttahamu fi dinihi Ubbad bin Ya'qub. Dan sungguh Ibnu Huzaimah telah berkata, seorang sikoh menyampaikan hadis kepada kami dalam riwayatnya yang dituduh dalam agamanya. Ubbad bin Ya'qub. Abbad bin Ya'qub. Nah, jadi sikoh yang dia maksud adalah siapa? Abbad bin Ya'qub. Padahal muttaham fi dini. Tahu muttaham fi dini? Fi adalati. Masalahnya dalam agamanya. Karena dia apa tadi? Siapa dia? Dia adalah
rawi yang Dipalingkan. yang Dipalingkan. dipalingkan dari usul ke mutaba'at menjadi syawahid. Kenapa? Atau diriwayatkan oleh Bukhari secara bergandengan karena muttaham fi din. Muttaham fi dini, dalam adalahnya dikritik. Cuman dia bilang apa? Thiqah. Dia bilang apa? Thiqah. Nah, terus Wa qad naqala al-Hafidz Az-Zahabi anil Hafidz Muhammad bin Barki qawlahu qultu li Yahya bin Ma'in ara'aita man yurma bil qadari yuktabu hadisuhu qala yuktab hadisuhu qala na'am qad kana Qatadata wa Hisham ad-Dustuwai wa Sa'id bin Abi Arubah wa Abdul Waris wa dzakara jama'atan yaquluna bil qadar wa hum siqatun. Ya, baiknya suka hilangkan huruf. Yuktabu hadisuhum ma lam yad'u ila syai'in. Dan sungguh Al-Hafidz Az-Zahabi telah menukil dari Al-Hafidz Muhammad bin Barkin perkataannya. Saya berkata kepada Yahya bin Ma'in. Nah, Yahya bin Ma'in mu'tadil, tawassit. Bagaimana pendapatmu tentang siapa yang dituduh dengan qadari? Ditulis hadisnya? Tidak ada orang dituduh qadari. Dituduh qadari. Apakah ditulis hadisnya? Terus dia berkata, "Na'am." Bayangkan dah. Iya, kalau kita sekarang ini masalah ini. Paham kan? Tapi ini masalah kita ambil hadis, masalah jar wa ta'dil. Sungguh Qatadah dan Hisham ad-Dustuwai dan Sa'id bin Abi Arubah wa bin Waris disebutkan Abdul Waris dan disebutkan sekelompok mereka perbaiki memang ya sebelum antum jadi ustaz diketawai orang. Jadi konten nanti Ustaz Abdurrahman ya. Jadi konten, ngapa nih Ustaz baca al saja tidak bisa. Susah itu saudara. Mereka berkata tentang qadari dan mereka sikoh. Ditulis hadis mereka selama mereka tidak mendakwakan kepada sesuatu. Nah, artinya tidak kepada sesuatu yang dia yakini. Ini semuanya mendukung apa yang telah lewat bersama kita. Intinya semua takrir ini adalah pendapat kedua dan ketiga. Tahu pendapat kedua, ketiga kan? Lawan dari pendapat pertama yang menolak secara mutlak. Itu intinya adalah kita tidak menolak secara mutlak. Kita tidak menolak secara mutlak, tapi dilihat. Qala Az-Zahabi, hadhihi mas'alatun kabiratun wa hiya al-qadari wal mu'tazili wal jahmi wal rafidhi idza ulima sidquhu fil hadisi taqwahu wa taqwahu wa lam yakun da'iyan ila bid'atihi falladhi alaihi aksarul ulama'i qabulu riwayatihi wal amalu bihadisihi wa taraddadu fid da'iyati hal yu'khadhu anhu fadhahaba katsirun minal huffaz ila tajannubi hadisihi wa hujranihi wa qala ba'duhum idza alimna sidqahu wa kana da'iyatan wa wajadana indahu sunnatan tafarrada biha fa kaifa yasugu lana tarku tilka sunnata fa jami'u tasarrufati a'immatil hadis tu'zinu bi annal mubtadi'a idza lam tubih bid'atuhu khurujuhu min dairatil islam wa lam tubih damah fa inna qabula ma rawahu sa'igun. Berkata Az-Zahabi, ini masalah yang besar
Dan dia itu adalah Qadariyah. Masalah Qadari, masalah besar, bukan kecil ini saudara. Ini bid'ah besar. Qadariyah bid'ah besar. Terus Dan dia adalah Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan Rafidhah. Jika diketahui jujurnya dalam hadisnya dan takwanya, dan tidak mengajak kepada bid'ahnya, maka kebanyakan ulama yang berada di atasnya itu menerima riwayatnya dan beramal dengan hadisnya. nah, kebanyakan ulama mereka berada di atasnya apa? Menerima hadis riwayatnya dan beramal dengan hadisnya. Dan bimbang dalam dai-nya. Dan enggak mereka taruddadu, mereka berselisih terkait dengan dai-nya. Iya, mereka berselisih dengan dai-nya. Kan kalau bukan dai, mayoritas mengatakan diterima. Bagaimana kalau dai-nya? Mereka berselisih terkait dengan dai-nya. Apakah diambil? Terus Apakah diambil darinya? Maka kebanyakan dari hufat berpendapat untuk menjauhi hadisnya. Nah, kalau dia dai, kebanyakan dari al-hufat dia jauhi hadisnya. Dan meninggalkannya. Ya, meninggalkannya, menghajarnya, artinya mentahdir darinya dan meninggalkannya. Terus Dan sebagian mereka berkata, jika kami mengetahui jujurnya, jika kita mengetahui jujurnya, dan dia seorang dai, dan kita dapati di sisinya sunnah yang dia bersendiri dengannya. Ini syaratnya, dia dai-nya, tapi dia jujur, dia riwayatkan bukan mendukung bid'ahnya. Itu kan cara tahu jujurnya. Cara tahu jujurnya sudah lewat bersama kita. Dia riwayatkan bukan mendukung apa? Bid'ahnya. Sementara sunnah itu cuma dia yang meriwayatkannya. Ini syarat-syaratnya ketat ini sebagian ulama. Terus maka bagaimana boleh bagi kita untuk meninggalkan sunnah tersebut? Itu gimana caranya? Gara-gara dia bid'ah kita tinggalkan sunnah. Tapi kalau dia bersendiri ya, artinya kalau sudah ada ahli sunnah yang lain yang terpercaya meriwayatkannya, jangan kita pergi ambil haditsnya. Terus maka kebanyakan perilaku imam-imam hadis mengizinkan bahwasanya ahli bid'ah jika tidak membolehkan bid'ahnya, mengeluarkan dari perputaran Islam dan tidak membolehkan darahnya, maka sesungguhnya diterima apa yang dia riwayatkan itu boleh. Jadi seluruh tasarrufat a'immatil hadith, seluruh perbuatan a'imah hadith memberikan pengumuman bahwa mubtadi jika bid'ahnya tidak memubahkan keluar dari lingkaran Islam. Paham maksudnya? Jika bid'ahnya tidak menghalalkan darah. Paham kan? Maka diterima apa yang diriwayatkan boleh. Jadi jika bid'ahnya tidak sampai mengeluarkan dari Islam, berarti kalau bid'ahnya sampai mengeluarkan dari Islam apa? Tidak boleh kita ambil darinya. Kalau bid'ahnya sampai menghalalkan darah muslim, tidak boleh kita ambil, paham tak? Haditsnya. Itu syarat yang mereka sebutkan. Terus wa hadhihi mas'alatu lam tatabarrahun li kama yanbaghi. Lam tatabarrahun. Kenapa tatabarrahun? Itu satu kata itu. Tatabarrahun. Lam tatabarhan. Wazan tafa'lala, ya tafa'lalu. Tabarhana, ya tabarhanu. Tatabarhan. Wa hadhihi mas'alatu. Mungkin Bapak kira domir itu ya. Domir hunna. Bukan, itu satu kata. Lam tatabarhan li kama yanbaghi. Walladhi ittidaha li minha anna man dakhala fi bid'atin wa lam yu'adda min ru'usiha wala am'an fiha yuqbalu hadisuhu kama massalal hafid Abu Zakaria bi ulaika madkurina wa hadisuhum fi kutubil Islam bisidikihim wa hifzihim. Masyaallah. Dan ini masalah yang tidak jelas untukku. Al-Hafidz bin Katsir ini masih penukilan belum. Ini masalah katanya, kan ini penukilan dari Al-Hafidz bin Katsir semua ini. Masalah ini kata beliau tidak terlalu nampak bagiku. Jadi Al-Hafidz bin Katsir masih bilang tidak nampak bagiku sebagaimana sepantasnya. Iya. Artinya belum terlalu nampak bagiku. Ini masalah. Terus
Dan yang jelas untukku darinya bahwasanya siapa yang masuk dalam bid'ah dan tidak dihitung dari pentolan-pentolannya dan tidak mendalaminya, diterima hadisnya. Seperti apa yang dicontohkan Al-Hafidz Abu Zakaria Nawawi maksudnya. Dengan yang disebutkan hal tersebut. Dan hadis mereka dalam kitab-kitab Islam diterima karena jujurnya mereka dan penjagaannya. Wa amma man yukaffaru bi bid'atihi faqad qala al-Hafidz Ibnu Katsir la iskal fi raddi riwayatihi. Masya Allah. Dan adapun ya siapa yang tidak dikafirkan dengan bid'ahnya, lihat baik-baik saudara. dan adapun siapa yang Tidak. Dari mana kata tidak? adapun siapa yang mengkafirkan bid'ahnya, yang dikafirkan bid'ahnya dengan bid'ahnya, maka Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, tidak masalah dalam menerima riwayatnya. Nyeri, bahayanya nih Ustaz. Bahaya sekali ini. Adapun orang yang dikafirkan dengan bid'ahnya, maka Al-Hafidz Ibnu Katsir bilang la iska. Kan tadi yang tidak dikafirkan dengan bid'ahnya kan belum bilang lam yatadilih jayidan kama yang bagi. Tidak terlalu nampak sekali. Yang jelas kalau bukan pentolan, terima. Kalau pentolan, jangan diterima. Kalau pentolan, ahli bid'ah. Tapi kalau bid'ahnya mengkafirkan, maka Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan la iskal. Tidak ada sama sekali kesamaran bagiku dalam ditolaknya riwayatnya. Kayaknya susah ini saudara. Sudah sampai situ konsennya Bapak ya. Wah, gimana caranya mau doro 3 hari 3 malam ini? Nah, di sana mamasa menunggu tasbih. Gimana ini? Gimana caranya mau diundang ke mamasa baru konsennya cuma sekian menit? Gimana ini saudara? Sampai situ dulu. Konsen ini. Biar tidak ada tidaknya dia masukkan tidak. Yang ada tidaknya tidak dimasukkan. Wah, hancur. Sampai situlah konsennya ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan saja dulu. InsyaAllah lanjut lagi besok. InsyaAllah. Latihan konsen toh dalam lama-lama. Tapi masalah jadi ustadz doro sehari. Nah, hanya konsen. Sebelum duhur konsen. Setelah duhur selesai. Caranya itu. Akhirnya afwan libudul setelah duhur. Gimana itu? Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illa anta.